Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang tematik 5D di materi subtema 3. Silakan teman-teman simak penjelasan berikut ya. Salah satu kewajiban kita sebagai anggota masyarakat adalah ikut berperan dalam kegiatan kemasyarakatan. Misalnya ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong. Nah, ketika kita melakukan gotong royong, maka kita telah melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif ya, teman-teman. Interaksi sosial yang bersifat positif akan mendatangkan kerjasama, misalnya kegiatan gotong royong, dan interaksi tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Sebaliknya, interaksi sosial yang bersifat negatif akan mengarah pada pertentangan dan konflik dan akan mendatangkan kerugian bagi kita. Dari interaksi sosial akan terjadi hubungan saling memengaruhi dari masing-masing individu yang akan mengenal potensi yang berbeda dengan individu yang lainnya. Jadi, kita sebagai manusia memiliki potensi-potensi yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lain ya. Nah, perbedaan potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan makanan, kita perlu berinteraksi dengan pedagang bahan makanan yang ada di pasar. Nah, interaksi sosial itu dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi tersebut dapat terjadi di berbagai bidang ya. Kira-kira bidang apa saja sih? Yang pertama yaitu ada bidang ekonomi, kemudian bidang politik, dan ada bidang sosial budaya. Interaksi di bidang ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, maupun papan. Selain mendatangkan barang, interaksi sosial di bidang ekonomi juga dapat terjadi untuk memenuhi kebutuhan jasa. Misalnya, seseorang mendatangi penjahit untuk menjahitkan kain yang dimilikinya menjadi baju. Baik interaksi sosial untuk mendapatkan barang maupun jasa memiliki persamaan ya, yaitu terjadi proses transaksi uang. Dari transaksi tersebut, seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, di bidang politik, tidak semua orang melakukan interaksi sosial di bidang politik ya, teman-teman. Contoh orang-orang yang melakukan interaksi sosial di bidang politik adalah anggota partai politik, anggota parlemen, DPR atau MPR, maupun orang-orang dalam bidang pemerintahan. Dalam interaksi ini dapat terjadi kesepakatan, kerjasama, dan bahkan konflik. Di bidang sosial budaya, interaksi di bidang sosial budaya berkaitan dengan adat istiadat yang dilakukan sejak zaman dahulu. Interaksi di bidang sosial budaya umumnya masih banyak dilakukan di daerah pedesaan dibandingkan di perkotaan. Contoh interaksi di bidang sosial budaya adalah gotong royong yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Dalam berinteraksi di masyarakat, kita memiliki hak berteman dengan siapa saja. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab memiliki arti yang berbeda, namun saling berhubungan. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu, namun kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, dan apabila kita tidak melakukannya, maka dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggar. Sedangkan tanggung jawab adalah wujud kesadaran akan kewajibannya. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh hak warga masyarakat. Dia memiliki hak berkumpul dan memberikan pendapat, kemudian memiliki hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, menggunakan fasilitas umum, serta mendapatkan perlindungan hukum.
Nah, ini adalah kewajiban dari warga masyarakat ya. Yang pertama, masyarakat wajib mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian wajib ikut berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, wajib membantu warga masyarakat yang sedang kesulitan, wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan wajib menjaga ketertiban lingkungan. Nah, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Jadi, seseorang harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya sebelum menuntut haknya. Jika hak dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tentu kehidupan bermasyarakat akan damai dan teratur. Nah, teman-teman, ini adalah faktor penyebab terjadinya interaksi sosial antara satu daerah dengan daerah lain ya. Misalkan interaksi sosial yang terjadi antara pedesaan dan perkotaan. Beberapa faktornya yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Misalnya, untuk mendapatkan bahan makanan, orang kota harus berinteraksi dengan orang desa. Kemudian yang kedua adalah perbedaan sumber daya alam. Misalnya, suatu daerah mengambil batu bara di daerah lain sebagai pembangkit listrik di daerahnya. Kemudian yang ketiga faktornya adalah meningkatkan pendapatan daerah. Misalnya, daerah pantai menjual hasil nelayan ke daerah lain sehingga perekonomian di daerah pantai dapat meningkat. Kemudian, faktor yang keempat adalah perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Misalnya, di daerah yang tidak memiliki dokter, maka dia akan mendatangkan dokter dari daerah lain. Nah, itu tadi teman-teman materi kita hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman belajar ya. Teman-teman tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.